Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya masih bersama dengan Iam. Sekarang kami berada di salah satu lokasi, yaitu hutan kota Tangap, ya. Iya, Teluk Bayur. Teluk Bayur. Kami di sini rencananya akan sedikit mengeksplor lah, atau ingin melihat seperti apa di dalam keadaannya pada malam hari. Tapi sebelum kita melakukan eksplor ke dalam, sebenarnya aku buat sesuatu nih, Am. Apa itu? Seperti janji kita kemarin di video sebelumnya. Oh iya. Tentang permainan Charlie yang katanya bisa manggil roh atau arwah tadi. Malam ini kertas dan pensil yang kemarin saya janjikan tidak akan kami bakar atau patahkan pensilnya, saya bawa kembali. Dan barangnya masih ada sampai sekarang utuh. Ini juga real, maksudnya bukan yang dibuat baru atau gimana, masih yang kemarin. Pensilnya juga masih yang kemarin. Jadi pengalaman saya pribadi setelah bawa barang ini beberapa hari, jujur tidak terjadi apa-apa, seperti yang orang bilang lah. Iya, yang diikuti kan? Diikuti arwah atau segala macam lah, ada gangguan nanti di rumah atau gimana. Terus terang kalau pengalaman pribadi saya sendiri, tidak ada apa-apa yang terjadi setelah saya membawa ini dan membuktikan. Kalau dari yang sendiri? Sama sih, tidak ada efeknya juga. Tidak ada efeknya. Jadi sebenarnya permainan ini silahkan teman-teman yang menilai. Apa benar maksudnya permainan ini betul bisa mendatangkan roh atau arwah, atau itu hanya seperti yang kami bilang di video sebelumnya, itu hanya tipu daya jin, ya? Ya, hanya sebangsa jin. Nah, sebangsa jin. Jadi gimana kita malam ini langsung lanjut perjalanan ke dalam? Oke, ayo. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, cek ada apa di dalam. Yuk. Ini hutan. Apa ini? Ayo. Pohon. Kertas. Tahu. Betul hutan ini kita masuk ini. Tidak ada hewan hewan. Ini bukan kandang hewan kan? Apa kayak di Mayang mengurai? Lebih kuat kayaknya sih, Bang. Kita cek sebentar bawah. Ini gimana nih? Bisa lewat ya? Habis dah. Untuk bahagia. Bisa kan? Mana bau ini ya? Sini kah? Ini apa? Jadi gimana? Bisa. Kalau kata orang kan di sini apa? Yang sering orang lihat lah, banyak kan. Katanya di sini sosoknya yang sering muncul penampakan itu sosok kuntilanak. Makanya malam ini mungkin ya bukannya maksudnya kita berharap ketemu sama kuntilanak, bukan, maksudnya yang paling banyak lah orang sering ketemu ya lewat di jalan depan atau di dalam sini, katanya sosok itu yang sering muncul penampakan.
Menurut kalian gimana di sini? Kalau mungkin di dalam lagi. kalau dari aku pribadi terus terang belum merasakan apa-apa di sini. Sampai pendopo ini belum ada perasaan yang seperti apa, energinya masih biasa aja. Gimana kalau kita mau ke bawah lagi, Am? Bisa? Boleh? Biar lebih berasa lagi. Tapi lumut, licin tadi kan? Sekarang kita ke bawah, lokasi di bawah. Kalau di tempat pendopo tadi katanya ya itu penunggunya perempuan. Tapi dulu ini kan tempat wisata kan. Ya, Kalau liburan dulu sempat sebenarnya sih tanggap ini dijadikan lokasi wisata ya, ya, kebun binatang lah. kebun binatang. Terus sempat, tapi udah lama, cuma beberapa bulan tiba-tiba sudah mungkin kurang peminatnya mungkin, jadi tutup kembali. Ambil pinggir sini nah, pinggir. Biar itu daun campur angin. Ini apa ini? Licin banget. Kalau ada penunggunya dua. Kalau dua Sebelah mana? ke kanan. Pintu. Hah? Ini pintunya Bang. Baru kulihatin. Ini sekarang sudah, kita kayaknya ini masuk sudah pintunya nih. Ini sudah, yang jaga ada 2 kiri kanan. Licin. Licin. Memang tersepat alasnya. Iya, Bang. Bahaya ini. Ini kita pas di kiri kanannya nah. Jadi teman-teman mungkin kita belum bisa menelusuri ke bawah karena medannya kayaknya agak susah. Soalnya apa? Ini Lumut. lumut terus ditambah daun-daun kering. Jadi kita ke bawah tadi sudah berapa kali coba tapi licin. Takutnya kita malah susah kalau mau naik lagi, terlalu curam lokasinya. Jadi kita memutuskan untuk kembali ke atas. Kalau Rem tadi lihat apa gimana sana? Kayaknya sih sana itu pas mau masuk itu energinya itu kayak ada makin kuat lah. Ya, Kayak ada semacam kayak pintu. Mungkin sih kalau menurut itu kayak pintu gaib. itu guys. Jadi ada 2 sebangsa jin menyerupai kayak itu orang tinggi gitu. Ya, tinggi. Nah sebenarnya itu kalau kita masuk lagi ke dalam itu kayak ada putri-putri Belanda lah. Kalau tadi sudah nembus itu ya. Iya. Jadi bawah tadi, kalau dari yang melihat tadi seperti itu. Kalau saya tadi terus terang aja belum lihat yang putri itu, cuma yang di depan pohon tadi memang ada yang jaga 2 orang kiri kanan. Baru medannya susah juga kita mau ke bawah, jadi kita putuskan naik dulu lah. Nanti Iya biar cerita di pendopo itu aja kan. ya mungkin nanti kita bakal lanjut cerita tentang tanggap ini di sana. Oh iya, satu lagi yang sebenarnya aku lupa tadi cerita. Oke. Kenapa jadi sering lah di sini penampakannya perempuan tadi, kuntilanak tadi. Dulu di sini mungkin tahunnya sekitar 90-an kayaknya. 90-an mungkin ya. Jadi waktu 90-an pernah ada katanya, bukan katanya sih, memang terjadi. Jadi ada perempuan katanya diperkosa di sini. Terus ya jenazahnya dibuang di sini. Mungkin salah satu alasan juga lah kenapa jadi di sini sepi. Soalnya sih kalau kita lihat sih sebenarnya tempatnya bagus kalau jadikan wisata. Di dalam juga dulu masih bagus. Di bawah itu ada kayak tamannya ya. Iya, Kalau kita ke bawah ya ada tamannya. Cuma kita belum bisa ambil lokasinya karena medannya tadi sekarang agak susah. Mungkin karena itu juga faktor penyebabnya kenapa jadi sering yang menampakkan itu kuntilanak tadi, sosok perempuan tadi. Jadi orang warga di sinilah gimana maksudnya? Mungkin kesempatannya tipu daya jin lah. Iya, jadi memunculkan sosok kuntilanak tersebut. Jadi orang-orang itu beranggapan bahwa jenazah perempuan yang dulu dibuang di sini itu katanya yang akhirnya jadi gentayangan di sini dan memunculkan sosok tersebut. Mungkin seperti itu. Kita cobalah lanjut ke atas. Ke atas lah. Nanti kita coba
sekarang kita sudah kembali ke atas lagi, yang di tempat sosok tadi. Tadi awal-awal kesini sebenarnya dia sudah manggil-manggil sih untuk kita ke arah pendopo ini. Kok aku lihat kabur lah, tapi aku lihat ulen ini jelas, ini kabur. Kayak blur aku lihat nah. Atau aku salah lihat? Iya, aku lihat blur ini. Dan sakit matamu. Ini jelas nah. Jadi teman-teman, saya ditinggal hanya dengan kamera saja. Saya akan mencoba membuktikan sedikit. Ya bisa dibilang akan merasakan sedikit lah energinya yang ada di tempat ini. Sekarang tepat pukul 1 malam. Teman-teman, mungkin untuk malam ini penelusuran kami sudahi dulu sampai di sini. Dari eksplor yang kami lakukan di sini, ada beberapa lokasi yang memang dijaga oleh bangsa jin. Contohnya sekarang di pendopo ini. Tadi di awal video saya sempat bilang kalau di sini lebih banyak sosok perempuan. Ternyata setelah kami di sini kurang lebih 30 menit memang lebih banyak sosok perempuan yang ingin berkomunikasi atau berinteraksi lah dengan kami. Tetapi mungkin lebih banyak sosok perempuan yang energinya sedih mungkin ya. Energinya sedih. Kurang tahu itu ada kejadian lampau apa, cuma yang kami tangkap seperti itu. Untuk di bawah tadi juga mungkin Iam yang bisa jelaskan kalau di bawah tadi apa, seperti apa. Kalau yang di bawah tadi itu pas kita pertama mau masuk yang kita licin itu kan, nah itu kayak ada pintu gaib. Di kiri kanannya itu kayak ada penjaga. Di dalam itu ada putri Belanda, tapi itu ya bangsa jin juga. Jadi mungkin dia menyerupai begitu kan, tempat ini pernah ada apa gitu dulu di zamannya Belanda lah. Ada kejadian masa lampau lah. Jadi mereka itu seolah-olah menyerupai orang-orang atau manusia seakan-akan yang berasal dari masa lampau tersebut. Jadi sama kembali ke pendopo ini tadi. Kalau di pendopo ini tadi sebenarnya saya nggak sengaja juga
melihat seperti ada terowongan, kurang paham juga terowongan itu berasal dari zaman Belanda apa zaman Jepang, tapi saya melihat tepat di bawah pendopo yang sekarang kita berada ini ada terowongan besar. Kalau untuk menuju kemananya saya kurang tahu kemana, cuma yang jelas saya lihatnya itu terowongan itu. Kalau ya melihat kan di bawah juga. Tapi itu kayak gimana ya, ketimbun gitu nah, timbun tanah kan. Mungkin juga banyak peninggalan zaman dulu lah di sini. Dengan penjajahan ya. Jadi tujuan kami tetap seperti di awal, datang ke sini bukan untuk mencoba menyombongkan diri atau sebagainya, mencari tahu lah, mencari informasi kenapa lokasi ini atau hutan kota Tanggap ini dianggap warga sekitar atau bukan warga sekitar juga, malah warga Kabupaten Berau lah sebagai tempat yang angker. Jadi seperti itu. Kalau sosoknya tadi memang lebih banyak wanita atau perempuan yang di sini, sosok yang kalau kita bilang itu kuntilanak. Lebih Merah. banyak merah, putih, lebih banyak di sini. Jadi kalau warga-warga sekitar menyebut sering melihat penampakan perempuan di sini atau kuntilanak tadi memang benar. Jadi kesimpulan dari apa yang kita ambil malam ini, semua itu tetap sebangsa jin menyerupai, entah itu dia kuntilanak atau hitam tinggi besar, tetap itu namanya jin. Iya. Sebenarnya tadi kami kesini juga mengambil beberapa foto. Mungkin nanti bisa dilihat beberapa foto yang sempat kami ambil tadi di lokasi ini. Jadi sebenarnya lokasi ini sebenarnya bagus, bisa untuk dikembangkan lah jadi tempat wisata. Cuma beberapa tahun ini mungkin terbengkalai karena isu-isu tadi lah, angker segala macam. Mudah-mudahan lah nanti kedepannya lokasi ini atau hutan kota Tanggap ini bisa kembali seperti dulu lah, bisa dirawat dan dijadikan objek wisata khususnya untuk masyarakat Kabupaten Berau. Untuk lokasi atau tempat yang katanya angker tadi itu kembali ke pribadi masing-masing teman-teman lah yang menilai. Mungkin videonya sampai di sini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.